4351. Saat kuali bumi raksasa bergetar, api menyembur dari bawah tanah, bermanifestasi menjadi api bulan, api matahari, api pelangi surgawi jiwa es, dan api surgawi lainnya yang tak terhitung jumlahnya. Apakah para tahu surgawi mencoba memurnikan bos? Guo Ran dan yang lainnya terkejut. Meskipun mereka tidak memahami alkimia, tampaknya langit dan bumi kini telah menyegel Long Chen dan ingin memurnikannya. Merusak, Long Chen meraung, perasaan bahaya mencengkeramnya. Sebelumnya, dia memiliki keyakinan dalam menghadapi kesengsaraan surgawi, tetapi tampaknya ada kekuatan lain yang mengganggu kesengsaraan surgawinya. Sensasi kematian yang intens menyelimuti dirinya. Long Chen langsung mengeluarkan Earth Cauldron asli dan menghantamkannya ke duplikat Earth Cauldron. Boom, boom, boom. Long Chen melepaskan kekuatan penuhnya, setiap serangannya mengirimkan gelombang kejut ke seluruh langit dan bumi. Sebagai akibatnya, dunia tampak berkedip-kedip dan menjadi gelap, sementara bintang-bintang bergetar sebagai responsnya. Kuali bumi, yang kini menyatu dengan belati misterius dan diberdayakan oleh kekuatan api surgawi, telah menjadi sangat tangguh. Namun, retakan mulai muncul setelah serangan Long Chen yang tiada henti, dan perkembangan ini membuat Long Chen melihat adanya harapan. Masih ada kemungkinan untuk merusaknya. Berdengung, saat harapan Long Chen menyala, sebuah tangan yang menutupi langit mengulurkan tangan dari atas 9 langit dan meraih kuali bumi. Saat tangan itu memegang kuali, semua suara seakan menghilang dari dunia. Bahkan mata kepala istana berkontraksi, dan gelombang kengerian melanda Ibu Bai Sishi. 6 jari menekan langit dan bumi. Apakah itu tangan surga? Tangan langit, sebuah fenomena mitos yang konon terakhir kali terwujud di era kekacauan utama, diyakini muncul secara khusus selama kesengsaraan surgawi untuk melenyapkan divergen yang mampu mengganggu Tao surgawi. Jika kesengsaraan surgawi saja tidak mampu membunuh orang-orang ini, tangan surga akan turun sebagai penghakiman terakhir. Namun, informasi apapun yang berkaitan dengan tangan langit hanya ada dalam legenda yang sangat kuno, tanpa catatan nyata tentang keberadaannya. Terlepas dari keraguan seputar legenda tersebut, kebanyakan dari mereka menggambarkan tangan surga memiliki 6 jari, masing-masing mewakili salah satu dari 6 dao reinkarnasi. Sifat unik ini memberinya kemampuan untuk melenyapkan segala bentuk kehidupan yang ada dalam 6 dao. Juga, kisah kuno ini adalah sesuatu yang hanya pernah didengar oleh anggota generasi senior yang sangat terpelajar. Meskipun mereka mengetahui legenda tersebut, banyak yang menganggapnya hanya sekedar cerita belaka dan tidak dianggap serius. Namun, ketika para senior terpelajar ini melihat turunnya tangan besar ini, yang menekan 10.000 tao di langit dan bumi dengan 6 jarinya, mereka semua tercengang. Salinan Earth Cauldron yang sangat besar dengan cepat menyusut. Terperangkap di dalamnya, Long Chen merasakan tekanan yang menghancurkan, dan bahkan Earth Cauldron aslinya tidak mampu menghancurkan jalan keluarnya. Saya tahu seseorang curang. Long Chen meraung marah pada tangan ini. Dia mengenali tangan surga, tapi tidak ada gunanya. Bagaimanapun, tangan surga datang untuk membunuhnya. Saat kuali bumi menyusut, Long Chen merasakan tekanan yang kuat, seolah jutaan bintang menekannya, mengancam akan membuatnya meledak. 6 jenis daya ledak datang dari tangan itu. Di tangan surga yang mana? Bukankah hanya seseorang yang tidak menyukaiku? Begitu aku menjadi lebih kuat, aku akan mematahkan kakimu, raung Long Chen. Saat dia mengerahkan seluruh kekuatannya untuk melawan, dia tiba-tiba menyadari bahwa darah roh, akar roh, tulang roh, dan kekuatan spiritualnya telah tersegel. Dia bahkan tidak mampu mengeluarkan sedikit pun kekuatan mereka. Sambil mengertakkan gigi, dia tahu dia tidak bisa berbuat apa-apa. Rasanya seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang mengikat dan menutup erat setiap ons potensinya. Berdengung. Pada saat kritis ini, kuali bumi yang asli tiba-tiba menghilang dan muncul kembali di ruang spiritual Long Chen. Long Chen hampir mengutuknya, karena tidak menyangka kuali bumi tidak begitu setia. Ketika dia sangat membutuhkan dukungannya, dia sebenarnya memilih untuk melarikan diri ke lautan pikirannya. Tiba-tiba, Long Chen menyadari bahwa hubungannya dengan Earth Cauldron telah hilang, dan dia bahkan tidak bisa merasakan Huo Linger atau Lei Linger. Dilucuti dari seluruh kekuatannya, seolah-olah dia telah kembali ke masa ketika dia tidak lebih dari sosok tidak penting di Phoenix Cry Empire. Ketika kekuatan 6 dao menghantam Long Chen, darah mengalir keluar dari kulitnya. Namun, Long Chen tidak merasakan sakit apapun. Sepertinya rasa sakitnya telah hilang darinya. Pada awalnya, Long Chen masih bisa merasakan api mengerikan yang membakar seluruh tubuhnya, mencoba mengubahnya menjadi abu. Namun, dia tidak merasakan sakit apapun sekarang. Perlahan-lahan, dia juga kehilangan indera penglihatannya dan bahkan tidak bisa merasakan tangan langit. Di hadapannya terbentang hamparan putih luas, dunia kosong di mana waktu terasa membeku. Tidak dapat bergerak, berbicara, atau melihat, Long Chen memendam kebencian yang membara dan rasa keengganan yang luar biasa. Mati dengan cara seperti itu bukanlah pilihan baginya.
Dia menolak untuk tunduk pada nasib ini, bersumpah untuk melawan surga yang tidak adil ini sampai akhir yang pahit. Berdengung. Saat itu, secercah cahaya keemasan menerangi dunia yang kosong ini, mengusir kehampaan. Teratai emas berturut-turut terbentang, menciptakan pemandangan menakjubkan di sekitar Long Chen, membuatnya kagum. Perasaan deja vu menyelimuti dirinya. Setelah itu, seorang wanita parubaya yang cantik muncul di hadapannya, matanya dengan lembut menatapnya dengan penuh kasih sayang. "Nak, kenapa kamu begitu marah? Bibi Gong, mengapa kamu di sini?" Long Chen bertanya, rasa tidak percaya terukir di wajahnya. "Jawab Bibi Gong dulu," desaknya dengan lembut. Aku benci dunia ini karena tidak adil. Aku benci 10.000 tau karena tidak berperasaan, dan aku benci kebodohan semua kehidupan," kata Long Chen sambil mengatupkan giginya. "Jika Anda membenci mereka, mengapa Anda tidak berinisiatif melawan? Mengapa tidak langsung melakukan serangan balik? Mengapa tidak memusnahkannya sampai ke akar-akarnya?" tanya Bibi Gong. Long Chen tercengang. "Apakah karena hatimu was-was? Apakah kamu takut dicap sebagai orang berdosa?" Long Chen menggelengkan kepalanya. "Tentu saja tidak, saya tidak pernah peduli dengan reputasi saya." "Lalu apa yang kamu takutkan?" Bibi Gong bertanya dengan lembut. Aku takut salah. Saya khawatir tidak dapat pulih dari kesalahan seperti itu." Mendengar jawabannya, Bibi Gong tersenyum. Dia kemudian mengulurkan tangan dan membelai pipi Long Chen. Dengan cahaya suci yang memancar darinya, dia tampak penuh dengan cinta keibuan. "Anak bodoh, apakah kamu lupa dengan apa yang aku katakan? Saya mempercayakannya kepada Anda, dan itu akan membimbing Anda. Jangan meragukan diri sendiri dan jangan menyangkal diri sendiri. Semua yang Anda lakukan adalah benar. Selama Anda percaya pada diri sendiri, Anda akan lebih kuat dari siapapun." Long Chen berdiri. Dunia ini membutuhkan raksasa untuk mengangkatnya. Tiba-tiba, dunia yang terang menghilang, namun pancaran cahaya keemasan tetap ada. Melayang di atas kepala Long Chen, biji teratai emas muncul, memancarkan cahayanya yang cemerlang ke seluruh sudut dunia ini. Ketika benih teratai emas muncul, Long Chen merasakan kekuatannya kembali. Tangan surga telah menekan semua kekuatannya, tetapi semuanya kembali ketika mereka terbenam dalam cahaya keemasan ini. Selain itu, energi api dan kekuatan petir yang tak ada habisnya langsung mengalir ke Long Chen, dan cahaya surgawi World King muncul di belakang kepalanya. "Tangan surga yang terkutuk, hancurkan!" Long Chen meraung. Sambil memegang biji teratai emas, Long Chen menghancurkan tangan besar itu dengan tinjunya. Boom! Di hadapan tatapan tertegun yang tak terhitung jumlahnya, tangan besar itu tertusuk oleh biji teratai emas, dan hancur berkeping-keping. Saat itu, semua murid Akademi Cakrawala Tinggi, Istana Dewa Pertempuran, Sekte Sungai Berbintang, serta Legiun Darah Naga, memancarkan pancaran cahaya surgawi World King yang cemerlang. Mereka telah sepenuhnya maju ke ranah World King. Kesuksesan. Guo Ran dan yang lainnya bersorak. Kesengsaraan yang mengerikan ini akhirnya berakhir. Saat semua orang bersemangat, sebuah tangan besar menusuk ke arah Long Chen. Apakah tangan surga turun lagi? Beberapa orang bosan hidup. Pemimpin istana hanya tersenyum dan menghilang dari pandangan. 4352. Itu adalah ahli abadi. Serangan ini membawa aura ahli abadi yang tidak salah lagi, berbeda dari kekuatan kesengsaraan surgawi yang masih ada. Memanfaatkan momen tepat setelah kesengsaraan, seseorang melancarkan serangan mematikan terhadap Long Chen. Tidak baik, aura Long Chen. Beberapa saat yang lalu, Long Chen memancarkan dominasi yang luar biasa saat dia menghancurkan tangan surga. Namun, auranya tiba-tiba anjlok sekarang. Dalam genggaman Long Chen ada bola emas, berdiameter 1 kaki dan berdenyut dengan campuran petir dan api. Di dalamnya, 6 energi lainnya juga berputar secara harmonis. Di tengah-tengah bola ini terdapat biji teratai yang sama yang diberikan Bibi Gong kepada Long Chen. Itu berisi kekuatan suci yang telah menghentikan tangan surga untuk menekan Long Chen, membantu Long Chen mematahkan tangan surga dan mengalahkan kesengsaraan surgawinya. Ketika kesengsaraan surgawi dan tangan surga dihancurkan, Long Chen menggunakan kekuatan biji teratai untuk menyegel petir dan api, serta sebagian dari kekuatan tangan surga. Mencoba mengumpulkan energi ini seperti mencoba mengendalikan kuda yang tidak terkendali. Mereka berjuang untuk kembali ke surga. Namun, karena Long Chen hampir mati karena energi ini, bagaimana dia bisa melepaskannya? Jika bukan karena Long Chen tidak cukup kuat, dia akan memaksa tangan surga untuk tetap tinggal sehingga dia bisa menyerap semuanya. Sayangnya, menyegel sedikit energi ini telah menghabiskan seluruh kekuatannya. Sekarang, dia mencoba mengirimkannya ke ruang kekacauan utama. Yang membuat Long Chen takjub adalah kekuatan tangan surga yang sangat menakutkan. Menarik seluruh energinya ke dalam ruang kekacauan utama akan memakan waktu dan menghabiskan cadangan energinya. Namun, Long Chen tidak keberatan. Pada saat kritis ini, dia bahkan tidak melihat orang yang menyerangnya karena dia tahu bahwa seseorang pasti akan muncul untuk melindunginya.
Tujuannya hanya untuk melahap semua energi ini. Ketika tangan besar itu turun dan hendak menyerangnya, sebilah pedang hitam jatuh seperti bintang jatuh. Boom! Saat tangan besar itu hancur, ki hitam berputar, memperlihatkan sosok penguasa istana. Pada saat yang sama, beberapa serangan melesat dari segala arah, disertai dengan suara siulan yang menusuk. Semua serangan datang dari jarak yang sangat jauh, sehingga tidak ada yang bisa melihat siapa yang menyerang. Namun, kekuatan serangan tajam ini bahkan lebih mengerikan daripada kesengsaraan surgawi. Sekelompok tikus hanya bisa melancarkan serangan diam-diam di belakang punggung manusia, ejek penguasa istana. Dengan beberapa jentikan, pedang hitam keluar dari ujung jarinya seperti sambaran petir hitam, menghancurkan semua serangan itu. Kekuatan yang sangat besar mendistorsi ruang di sekitarnya, menciptakan pusaran kacau di langit. Kekuatan hisap yang kuat kemudian merobek struktur ruang, meninggalkan lubang besar di belakangnya. Menghadapi kekuatan yang luar biasa ini, para ahli lainnya buru-buru melarikan diri. Jika ditarik ke dalam lubang spasial raksasa itu, bahkan para Eternals setengah langkah pun akan langsung dihancurkan oleh aliran ruang yang kacau. Tiba-tiba, kehampaan itu meledak, dan sesosok tubuh yang sangat besar muncul, Kunpeng emas. Pakar abadi di dunia tanpa manusia. Gerbangnya telah dibuka. Tangisan kaget bergema di udara. Sayap Kunpeng ini menutupi langit, dikelilingi oleh primal chaos ki yang berputar-putar. Kehadirannya memancarkan aura khas dari dunia tanpa manusia. Boom! Tiba-tiba, sepasang cakar tajam menusuk ke arah penguasa istana, disertai dengan suara ledakan yang menusuk telinga yang menusuk jiwa orang, mengancam akan mencabik-cabik mereka. Dengan munculnya ahli abadi dari dunia tanpa manusia, kepanikan pun terjadi, dan semua orang berpencar ke segala arah. Munculnya Kunpeng di dunia tanpa manusia berarti para ahli mereka tidak ketinggalan jauh. Sebentar lagi, pertarungan antara berbagai dunia akan dimulai. Kalian hewan berbulu benar-benar makhluk yang paling menjijikkan, ejek penguasa istana, senyumnya terlihat buas. Tiba-tiba, dia bertepuk tangan. Setelah itu, kekosongan di belakangnya meledak, berubah menjadi pusaran air hitam raksasa di mana dua cakar hitam besar yang ditutupi sisik naga terulur. Boom! Di hadapan tatapan ngeri yang tak terhitung jumlahnya, cakar Kunpeng dan cakar naga saling bertabrakan, mengeluarkan gelombang berdarah ke seluruh dunia. Bagaimanapun juga, ras naga dan ras Kunpeng adalah musuh bebuyutan, jadi permusuhan di antara mereka telah lama tertanam dalam garis keturunan, tulang, dan bahkan jiwa mereka. Saat kedua monster kuno ini bertabrakan, bentrokan kekerasan langsung pun terjadi. Tabrakan dua garis keturunan terkuat memicu prahara ki darah dan ki primal chaos yang sangat besar, menghancurkan langit menjadi pola seperti jaring laba-laba, mengubah tempat ini menjadi tanah kematian. Baik ahli Kunpeng maupun penguasa istana, sebagai ahli abadi, memiliki kekuatan yang telah melampaui batas dunia ini. Kekuatan abadi mereka secara langsung memicu runtuhnya Tao surgawi di daerah sekitarnya. Bahkan jutaan tahun dari sekarang, tempat ini mungkin masih belum bisa pulih kembali. Begitulah kekuatan para ahli abadi, mereka memiliki kemampuan untuk menimbulkan luka yang tidak dapat diperbaiki pada dunia. Untungnya, tempat ini adalah hutan belantara. Seandainya itu adalah tanah suci yang penuh kekayaan, maka itu akan langsung hancur. Fragmen ruang waktu memenuhi udara, tanah runtuh, dan hukum diputarbalikkan dan dihancurkan. Pemandangan itu menyerupai akhir dunia, membuat semua orang terdiam. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat kekuatan sebenarnya dari para ahli abadi. Keempat cakar mereka berulang kali bentrok, dan kekuatan mereka terus meningkat. Namun, dunia ini tidak dapat menahannya lebih lama lagi. Ras naga sialan, saat ras Kunpeng yang hebat turun, kamu akan menjadi makanan kami. Kunpeng itu meraung. Sayapnya bergetar, melepaskan semburan ki kekacauan utama saat dia mencoba menekan penguasa istana. Namun, kedua cakar naga yang muncul dari pusaran air di belakang kepala istana sama kerasnya dengan batu besar. Pakar Kunpeng tidak mampu menggoyahkan mereka sedikit pun. Ketika Tuan Istana mendengar perkataan ahli Kunpeng, senyumannya perlahan memudar dari wajahnya. Pada saat yang sama, pembuluh darah berdenyut di dahinya, dan niat membunuh yang sedingin es muncul di matanya. Kamu seharusnya tidak membuatku marah. Kebodohanmu mungkin akan merusak rencanaku, dasar burung bodoh. Suara kepala istana mendesis dengan gigi terkatup. Dia jelas sangat marah. Manifestasi di belakang penguasa istana bergetar. Saat berikutnya, pusaran air membesar, dan kedua cakar itu semakin gelap. Saat ki hitam semakin banyak yang meledak, cakar naganya tampak menyala. Tiba-tiba, bulu Kunpeng berdiri tegak saat sensasi kematian yang hebat menyelimuti dirinya. Dia meraung dan benar-benar mencoba lari. Cakar naga itu kemudian menariknya, merobek tubuh Kunpeng yang sangat besar itu menjadi dua. Ahaha, Kunpeng menjerit kesakitan saat darah abadinya turun, membasahi langit. Di sisi lain, penguasa istana berlumuran darah, tampak seperti dewa iblis. Mati, raung Tuan Istana.
Saat cakar naga dari manifestasinya menghilang, malah muncul kepala naga yang sangat besar. Kepala naga raksasa itu kemudian membuka mulutnya, memuntahkan api hitam ke kejauhan. Beberapa sosok yang terbang menuju api hitam dilahap oleh nafas naga, jeritan mereka memenuhi udara. 4353. Gelombang nafas naga hitam melahap para ahli yang datang, langsung memanggang mereka hingga bau terbakar tercium dari wujud hangus mereka. Pergantian peristiwa yang tiba-tiba mengejutkan semua orang. Para pendatang baru ini berasal dari dunia tanpa manusia dan jelas berada di pihak yang sama dengan Kunpeng. Namun, kecepatan mereka tertinggal dari Kunpeng, jadi mereka satu langkah lebih lambat. Ketika mereka melihat Kunpeng dicabik-cabik, mereka mempunyai firasat buruk dan ingin lari, tetapi penguasa istana tidak memberi mereka kesempatan itu. Nafas naga berasal dari darah inti penguasa istana. Itu bukan api tapi sesuatu yang lebih mengancam daripada api. Oleh karena itu, meskipun mereka adalah ahli keabadian, para pendatang baru tidak dapat menahan serangan itu, dan jeritan penderitaan mereka bergema di udara. Naga barbar merobek surga. Ketua istana berteriak dengan marah. Setelah itu, kedua cakar naganya muncul kembali dan merobek kekosongan itu dengan kekuatan. Retakan spasial raksasa kemudian menyebar ke kelompok ahli tersebut. Ketika retakan mencapai mereka, kekuatan mengamuk menggunakannya sebagai vektor untuk menyerang mereka secara langsung, menghancurkan mereka hingga berkeping-keping. Dalam sekejap, 7 ahli abadi dikalahkan, yuan spirit mereka hancur. Darah abadi menghujani, meresap ke dunia ini. Aroma darah yang tersisa di udara membuat semua orang yang hadir merinding. Setelah dengan cepat mengirimkan para ahli abadi, penguasa istana mengangkat kepalanya dan mengeluarkan raungan yang dahsyat. Teriakan naga menembus awan, bergema di langit. Raungan ini mengandung ki agung, aura yang menekan 10.000 tao, memaksa langit dan bumi berubah warna. Itu adalah seruan yang memaksa semua orang untuk menyerah tanpa mampu mengeluarkan sedikit pun keinginan untuk melawan. Di kejauhan, kehampaan bergetar dan beberapa riak kecil muncul. Beberapa ahli menakutkan dengan aura keabadian bersembunyi di sana. Namun, dengan satu raungan dari penguasa istana, mereka berpencar seperti kelinci yang ketakutan, menghilang dan hanya menyisakan sedikit riak di belakang mereka. Para penonton tidak bisa melihat penampilan mereka. Namun, mengingat ada ratusan riak kecil, ratusan ahli abadi pasti datang. Sayangnya, mereka semua ditakuti oleh penguasa istana. Ratusan jimat kini muncul di udara dan mulai melahap darah abadi yang jatuh. Xia Chen mulai bekerja. Lagi pula, orang-orang yang terbunuh itu adalah ahli abadi sejati. Ketua istana telah membunuh mereka, dan sekarang darah esensi murni mereka jatuh seperti hujan. Xia Chen tentu saja tidak akan membiarkan sumber daya yang begitu berharga terbuang percuma. Yang paling penting, tubuh mayat abadi sangatlah kuat, mampu bertahan selama 10.000 tahun tanpa menunjukkan tanda-tanda penuaan sedikit pun. Namun, setelah kematian, esensi darah dan jiwa akan diserap kembali oleh langit dan bumi. Jika tubuh tetap utuh, esensi darah dan jiwa tidak akan cepat membusuk. Mereka bisa dengan mudah bertahan jutaan tahun. Namun, jika sebuah mayat meledak, esensi darah dan jiwanya akan segera dilahap oleh para Tao surgawi. Oleh karena itu, Xia Chen dengan cepat mengumpulkan darah esensi karena dia tahu bahwa ini adalah pertarungan melawan waktu. Tujuannya adalah memurnikan darah abadi yang murni. Penguasa istana kemudian membanting mayat Kunpeng ke tanah dan meludahinya. Burung sampah, kamu merusak rencanaku. Kalau tidak, mereka tidak akan punya kesempatan untuk lari. Mendengar ini, semua orang terkejut saat mengetahui bahwa penguasa istana berencana membunuh semua ahli abadi itu. Sebuah wahyu kemudian mengejutkan mereka. Sebelumnya, penguasa istana telah menghemat kekuatannya untuk memancing para ahli agar menyerang. Namun karena permusuhan yang sudah berlangsung lama antara ras Kunpeng dan ras naga, Kunpeng hanya perlu mengatakan sesuatu yang memicu penguasa istana kehilangan kendali dan langsung membunuhnya. Akibatnya, kekuatan tuan istana terungkap. Setelah itu, meskipun 7 ahli abadi terdekat merasakan firasat buruk dan mencoba lari, mereka tidak dapat melarikan diri dari jangkauan serangan tuan istana dan dengan cepat diberangkatkan dalam satu pukulan. Namun, itu adalah batas penguasa istana, dan dia tidak mampu menangkap ahli gelombang ketiga. Melihat mereka melarikan diri, dia hanya bisa mengeluarkan raungan naga untuk melampiaskan amarahnya. Para penonton tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik ketika mereka menatap sosok besar sang penguasa istana. Dia sangat kuat, sangat tidak masuk akal. Para ahli top dunia tanpa manusia tidak ada apa-apanya di hadapannya. Selama konvensi Raja Sage, penguasa istana belum pernah mengalami pertarungan yang benar-benar memuaskan, sehingga membuatnya merasa tidak puas. Sekarang, berkat provokasi Kunpeng, dia kehilangan kesempatan lain untuk bertarung, yang semakin memicu kemarahannya. Kekuatan luar biasa dari penguasa istana menimbulkan ketakutan pada mereka yang menyaksikannya. Untungnya, monster menakutkan ini berdiri di sisi yang sama dengan umat manusia. Jika dia berada di pihak ras binatang iblis, umat manusia mungkin akan hancur.
Gagasan tentang dia sebagai musuh membuat takut para penonton. Namun, dengan dia berdiri di samping mereka, mereka merasa aman, seolah-olah mereka memiliki pelindung. Di generasi senior, kami memiliki penguasa istana, dan di generasi junior, kami memiliki Dekan Longchen. Kami tidak perlu takut terhadap makhluk hidup lainnya, teriak seorang pakar generasi senior dengan emosi yang dalam. Seperti yang dia katakan, penguasa istana mampu menekan ahli abadi lawan, sementara Longchen adalah pemimpin generasi baru, menunjukkan kekuatan tak tertandingi dengan potensi tak terbatas di masa depan. Paling tidak, umat manusia tidak akan hancur pada generasi ini. Sekalipun perang antara 10.000 ras dimulai, umat manusia tidak akan hancur. Paling tidak, mereka memiliki kemampuan untuk melawan. Sejak konvensi Raja Sage berakhir dan gerbang menuju dunia lain muncul, banyak orang yang pesimis percaya bahwa umat manusia tidak memiliki harapan. Oleh karena itu, banyak yang mulai menjalin hubungan dengan ras lain, berharap untuk selamat dari kiamat yang akan datang. Situasi ini membuat marah dan panik masyarakat. Mereka tidak ingin diperbudak atau mati, sehingga hari-hari mereka dipenuhi kekhawatiran dan kegelisahan. Namun, hari ini, kesengsaraan Longchen dan serangan Tuan Istana membuat mereka melihat harapan sekali lagi. Longchen. Bahkan ketika perhatian semua orang tertuju pada penguasa istana, dua orang tidak pernah mengalihkan pandangan mereka dari Longchen. Bai Sishi dan Yu Qingxuan berlari ke arah Longchen yang roboh, menangkapnya dan menemukan bahwa dia tidak sadarkan diri. Teratai emas di tangannya telah hilang, dan sekarang ada pusaran air di tangan, kaki, dada, dan perutnya. Itu adalah kekuatan 6 dao. Ekspresi Ibu Bai Xiaolei berubah saat melihat 6 pusaran air itu. Longchen tidak bisa menundukkan kekuatan 6 dao sendirian. Dia membutuhkan bantuan. Dia mengulurkan tangan untuk menyentuhnya, hanya untuk dihentikan oleh penguasa istana. Longchen tidak ingin melepaskan kekuatan ini, jadi dia menggunakan tubuhnya sendiri untuk menahan dan menyerapnya. Jika Anda melepaskannya, usahanya akan sia-sia. Longchen, dia terlalu ceroboh. Ibu Bai Xiaolei terkejut. Apakah Longchen benar-benar mencoba melahap kekuatan 6 dao? Jika dia tidak ceroboh, bagaimana dia bisa memanggil tangan surga? Tapi jangan khawatir, anak kecil ini tidak akan mati. Ayo pergi sekarang. Orang-orang pengecut itu mungkin ketakutan dan tidak berani kembali, kata kepala istana. Dia melihat kembali ke arah dunia tanpa manusia dan hanya menyeringai. Pada akhirnya, mereka dengan hati-hati membawa Longchen pergi di depan tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya, meninggalkan tanah kesengsaraan suci yang hancur ini di belakang mereka. 4354. Di istana yang tenang, Longchen tiba-tiba sadar kembali dan bangkit dari tanah, mengamati sekelilingnya dengan waspada. Tidak perlu gugup, ini adalah istana dewa pertempuranku, suara kepala istana menggema. Ketika Longchen dibawa kembali ke Akademi Cakrawala Tinggi, dia langsung dipercayakan kepada penguasa istana, yang secara pribadi menjaganya. Terima kasih banyak, Tuan Istana. Longchen menangkupkan tinjunya ke arah penguasa istana. Bagaimana perasaanmu? Tanya kepala istana. Longchen memeriksa dirinya sendiri. Ketika kesadarannya mengalir ke seluruh tubuhnya, dia menemukan bahwa esensi, ki, dan rohnya telah bergabung menjadi satu kesatuan. Dengan kata lain, darah roh, akar roh, dan tulang rohnya telah menjadi satu tubuh yang kohesif. Dia seperti tungku yang menggabungkan seluruh kekuatannya menjadi satu. Longchen masih bisa menggunakan satu jenis kekuatan, dan dia juga bisa menggabungkan semuanya menjadi satu. Namun, Longchen tidak berani membayangkan kekuatan destruktif macam apa yang bisa dia keluarkan. Saya merasa luar biasa. Longchen sangat bersemangat. Anak kecil, kamu sangat rakus. Jalan masa depanmu mungkin sangat sulit, sang kepala istana memperingatkan dengan tegas. Apa? Longchen terkejut. Kamu mengendalikan terlalu banyak kekuatan. Anda telah membangkitkan kecemburuan surga, dan Anda bahkan membawa tangan surga. Saya yakin kesengsaraan Anda berikutnya akan lebih mengerikan. Selain itu, mengendalikan begitu banyak kekuatan berbeda akan sangat memperlambat kecepatan kultivasi Anda. Anda harus mengeluarkan lebih banyak energi untuk setiap kemajuan, kata kepala istana. Itu akan baik-baik saja. Saya seorang alkemis. Saya bisa makan sendiri, kata Longchen sambil tersenyum. Namun, penguasa istana menggelengkan kepalanya. Hidup di bawah Tao surgawi berarti menjadi seperti ikan paus yang hidup di lautan. Katakan padaku, pernahkah kamu melihat ikan paus yang lebih besar dari lautan? Aku, Longchen tercengang. Anda mungkin tidak merasakan batasan itu sekarang. Namun, begitu Anda mencapai alam abadi, dunia ini tidak lagi dapat membesarkan Anda. Jika Anda ingin terus berkultivasi seperti ini, sebaiknya mulai membuat perencanaan sekarang. Sudah terlambat menggali sumur padahal sudah haus, kata kepala istana. Junior mengerti. Longchen tahu bahwa penguasa istana memperingatkannya dengan niat baik. Jalannya ini mungkin saja rusak. Bahkan jika kesengsaraan surgawi tidak dapat membunuhnya,
cepat atau lambat, dunia ini tidak akan mampu menahannya, dan dia harus memikirkan sesuatu. Ketika Long Chen meninggalkan kediaman kepala istana, dia segera melihat Bai Sixi dan Yu Qingxuan menunggunya. Keduanya berada tepat di luar gerbang sepanjang waktu, dan mata mereka memerah saat melihatnya. Long Chen buru-buru menghibur mereka. Memikirkan betapa khawatirnya mereka selama ini, hatinya sakit. Dia kemudian membawa mereka ke tempat terpencil dan menanyakan situasi saat ini. Umat manusia berada dalam kekacauan karena banyak manusia yang menyejajarkan diri dengan ras lain. Dunia sunyi besar dan dunia tanpa manusia mengalami lonjakan populasi manusia, karena beberapa kekuatan telah memindahkan seluruh sekte mereka ke sana, kata Bai Sixi dengan marah. Orang-orang ini sungguh bodoh. Long Chen memegang tangan Bai Sixi dan tersenyum. Kemarahan tidak akan menyelesaikan apapun. Ini hanyalah sifat manusia. Jika mereka berada di tempat lain, Bai Sixi akan sangat malu jika Long Chen memegang tangannya. Namun, dengan hanya mereka bertiga di sini, dia hanya sedikit tersipu, dan amarahnya mulai memudar. Apakah ras-ras lain itu menjanjikan keuntungan tertentu kepada mereka? Seperti membiarkan mereka menggali biji, memurnikan logam, membuat formasi, dan semacamnya, tanya Long Chen. Kamu tahu, Bai Sixi terkejut. Long Chen mengangkat bahu. Ini hanyalah pedoman standar untuk orang-orang seperti mereka. Itu tidak akan berubah, tidak peduli berapa lama waktu berlalu. Di dunia tanpa manusia dan Great Desolate World, sumber daya yang tak terhitung jumlahnya menunggu untuk dimanfaatkan. Sumber daya ini adalah sampah bagi ras lain, namun dengan bekerja sama dengan umat manusia, sampah tersebut menjadi harta karun. Begitu saja, mereka bisa menggunakan keahlian ras manusia untuk memperlengkapi diri mereka sendiri, sambil juga memanipulasi faksi ras manusia, menabur perselisihan di dalam barisan kita. Sebagian lagi bergabung dengan mereka bukan semata-mata karena mencari keuntungan, tapi karena mereka pikir mereka pintar. Namun, mereka sebenarnya begitu picik sehingga mereka tidak bisa melihat lebih jauh lagi. Mereka bertujuan untuk menggunakan kekuatan ras lain untuk memperkuat diri mereka sendiri, berpikir bahwa mereka pada akhirnya dapat melepaskan diri dari kendali mereka. Namun, mereka tidak tahu bahwa ras lain menggunakannya untuk membuat umat manusia berada dalam kekacauan. Lagi pula, untuk mendapatkan keuntungan, mereka harus membuktikan kesetiaannya melalui tindakan. Ketika saatnya tiba, entah didorong oleh keserakahan atau kecerdasan yang salah, tidak ada jalan untuk mundur bagi mereka. Mereka akan mengkhianati umat manusia dan menjadi garda depan melawan kita. Sepanjang semua ini, mereka gagal untuk menyadari bahwa terlepas dari apakah ras manusia atau ras lain yang menang, hanya kematian yang menanti mereka. Long Chen menghela nafas tanpa daya. Di dunia ini, ada beberapa hal yang tidak dapat diubah tidak peduli seberapa besar kekuatan yang kamu miliki. Oh, ngomong-ngomong, saat kamu mengasingkan diri, 8 Raja Agung di dunia tanpa manusia dan 6 Raja Agung di dunia sunyi menjadi semakin sombong. Mereka tak henti-hentinya menantangmu untuk menghadapi mereka dalam pertempuran, kata Yu Qingxuan. 8 Raja Agung, 6 Tuan Agung, tanya Long Chen. Mendengar penjelasannya, Long Chen tidak bisa menahan tawa. 8 raja besar adalah 9 puncak jenius surgawi di dunia tanpa manusia, kini dikurangi menjadi 8 setelah Long Chen membunuh ular piton hitam berkepala 2. Adapun 6 raja agung, mereka adalah World King baru terkuat di dunia terpencil, dan masing-masing dari mereka bisa disebut jenius yang tak tertandingi. Ketika gerbang terbuka, menghubungkan seluruh dunia mereka, para jenius ini mengetahui nama Long Chen dan mulai berteriak agar dia datang dan melawan mereka. Namun, Long Chen mengasingkan diri selama sebulan penuh setelah kembali ke akademi, membutuhkan waktu itu untuk mencerna energi kesengsaraan surgawi. Demikian pula, Dragon Blood Legion juga sedang mengasingkan diri, tidak berminat untuk memikirkan apapun. Akibatnya, beberapa orang jenius ini benar-benar berpikir bahwa Long Chen takut, menyebabkan mereka menjadi semakin sombong. Beberapa ahli kekal dari ras manusia bahkan berlari ke akademi untuk meninggalkan surat tantangan, tapi mereka begitu sombong hingga sang penguasa istana mau tidak mau membunuh mereka dengan tamparan. Akibatnya, beberapa pengkhianat manusia mulai melontarkan kritik di Akademi Cakrawala Tinggi. Para pengkhianat itu dengan ceroboh memfitnah dan menyerang akademi secara verbal. Saat ini, dunia luar telah mengalami kekacauan yang ekstrim. Meskipun ada ancaman perang skala besar, beberapa sekte manusia pengkhianat merasa berani karena dukungan baru mereka dan mulai memprovokasi musuh lama mereka. Ketegangan memenuhi surga luapan nirwana, menciptakan perasaan bahwa perang bisa meletus kapan saja. Meskipun penguasa istana telah mengintimidasi semua orang sebelumnya, dia sekarang tidak menunjukkan respons terhadap penyelidikan dan provokasi, menyebabkan orang-orang mulai khawatir. Juga tidak ada kabar dari Long Chen, dan dengan beberapa pengkhianat menyebarkan rumor, kepercayaan masyarakat mulai goyah. Long Chen, apa rencanamu? Tanya Bai Sixi. Ayo pergi. Long Chen berdiri. Melakukan apa? Tanya mereka berdua sambil berdiri bersamanya.
Untuk melihat siapa yang dipikirkan oleh 8 Raja Agung dan 6 Raja Agung. Kalau di gunung tidak ada harimau, kera pun berani menyebut dirinya raja. Kumpulkan Legiun Dragonblood, saatnya memperkenalkan kembali kita ke dunia ini. Setelah Long Chen meregangkan tubuh dengan malas, dia langsung pergi ke area pengasingan Dragonblood Legion bersama mereka berdua. 4355. Surga luapan nirwana mengalami transformasi, tidak hanya pada hukum Tao surgawi dan lingkungan kultivasi, namun yang paling signifikan terjadi pada hati masyarakatnya. Hati manusia pada dasarnya berubah-ubah, tetapi kali ini, perubahannya terlalu drastis, memperlihatkan sisi buruk dari sifat manusia. Beberapa individu dan faksi sudah bersekutu dengan ras lain. Yang lebih parahnya adalah ada yang bergabung secara terbuka, ada pula yang melakukannya secara sembunyi-sembunyi, sehingga tidak ada yang tahu siapa yang harus dipercaya sekarang. Banyak faksi juga tetap berada di pinggir lapangan, mengamati kejadian yang sedang berlangsung. Bagaimanapun, memilih salah satu pihak akan menentukan nasib mereka, jadi mereka tidak berani mengambil keputusan gegabah. Untungnya, mayoritas pakar umat manusia tetap teguh. Tekad mereka berasal dari fakta bahwa murid jenius mereka telah mengalami kesengsaraan di bawah perlindungan Long Chen. Lagi pula, sebelum menghadapi kesengsaraan, murid-murid mereka telah bersumpah dengan sungguh-sungguh di dalam hati mereka untuk tidak mengkhianati hati nurani dan rasa kebenaran mereka. Meskipun mereka selalu bisa mencari alasan dan alasan untuk bergabung dengan ras lain, bahkan berbohong pada diri sendiri bahwa mereka akan bertindak sebagai mata-mata umat manusia, pada akhirnya, mereka mungkin bisa berbohong kepada orang lain, tapi mereka tidak bisa berbohong kepada diri mereka sendiri. Oleh karena itu, jika mereka menginginkan masa depan, mereka harus mengikuti kata hati mereka. Selain itu, setelah menyaksikan sendiri kekuatan Long Chen yang luar biasa, mereka sangat yakin bahwa dia akan memimpin umat manusia menuju kejayaan. Bahkan di tengah pengasingan Long Chen dan rumor yang beredar, kepercayaan mereka terhadapnya tetap tak tergoyahkan. Sebaliknya, faksi lain telah mengalami kesengsaraan di hadapan mereka tanpa bantuan Long Chen. Jadi, mereka tidak bersumpah apapun dan tidak merasa was-was. Meskipun orang-orang ini tahu bahwa menjadi pengkhianat adalah hal yang memalukan, mereka merasionalisasi tindakan mereka dengan alasan perlunya mengikuti perkembangan zaman. Bahkan ada yang berkata, orang bijak tunduk pada keadaan. Oleh karena itu, mereka mulai berkolusi dengan ras lain. Setelah menerima manfaat manis dari aliansi ini, mereka mulai berupaya lebih keras untuk menjilat para penjajah, membantu para penjajah membuat siasat untuk digunakan melawan umat manusia. Pada akhirnya, umat manusialah yang paling memahami dirinya sendiri. Mereka tahu kelemahan terbesar mereka. Jadi, dengan bantuan mereka, semakin banyak orang yang dimasukkan ke dalam kubu ras lain. Beberapa faksi bahkan sangat kurang ajar sehingga mereka menggunakan kekuatan aliansi ini untuk melenyapkan musuh dan faksi saingannya. Hanya dalam 1 bulan, Nirvana Overflow Heaven memasuki kondisi yang benar-benar kacau. Seluruh dunia dilanda kepanikan. Konflik terus-menerus meletus di setiap sudut surga luapan nirwana, dan bayangan ras lain sudah ada di latar belakang. Namun, konflik-konflik ini selalu terjadi jauh dari Akademi Cakrawala Tinggi. Sejak para ahli abadi itu mencoba meninggalkan surat tantangan dan dibunuh oleh penguasa istana, ras-ras lain itu tidak berani mendekati Akademi. Meski begitu, cakupan dan frekuensi konflik meningkat secara keseluruhan, dan salah satu bentrokan terjadi di Starry River Sekte. Terletak di barat laut surga luapan nirwana, Sekte Sungai Berbintang telah menempatkan dirinya di atas sisa-sisa reruntuhan asli, menciptakan struktur yang luas dan mengesankan. Sekte Sungai Berbintang memiliki banyak murid, jadi mereka berusaha keras untuk membangun kembali untuk memastikannya cukup besar dan tidak terasa penuh sesak. Namun, proyek sebesar ini akan membutuhkan setidaknya 100, bahkan 1000 tahun untuk menyelesaikannya. Mereka baru saja meletakkan fondasi awal strukturnya, namun kini terpaksa berhenti bekerja. Dengan terbukanya gerbang menuju dunia tanpa manusia dan Great Desolate World, banyak faksi yang mengarahkan pandangan mereka pada Sekte Sungai Starry yang sedang naik daun. Bagaimanapun, kebangkitan sekte manapun akan mengganggu keseimbangan dunia saat ini, sehingga banyak faksi akan berusaha menghentikannya. Banyak faksi tetangga yang sangat tidak senang dengan pembangunan baru Sekte Sungai Starry. Pada dasarnya, semua faksi ini telah bersekutu dengan ras lain, jadi mereka menggunakan dukungan ras lain untuk menghalangi pertumbuhan Sekte Sungai Starry. Gangguan ini membuat marah para murid Sekte Sungai Starry, yang menyebabkan pertempuran besar. Pertarungan awal tidak menjadi masalah. Namun, masalah sebenarnya muncul ketika para ahli dari Great Desolate World dan dunia tanpa manusia melakukan intervensi. Mengaku menegakkan keadilan, mereka mulai menargetkan Sekte Sungai Starry. Mereka mendirikan panggung bela diri dan menyatakan bahwa jika Sekte Sungai Berbintang memenangkan 5 dari 9 duel, mereka tidak akan menghalangi pembangunan sekte tersebut. Para ahli Sekte Sungai Berbintang mengetahui bahwa ada sesuatu yang mencurigakan di balik tantangan ini dan telah meminta bantuan dari Akademi Cakrawala Tinggi. Sayangnya,
Tidak ada balasan yang diterima, sehingga mereka tidak punya pilihan selain dengan enggan menerima tantangan tersebut. Hari ini menandai hari yang ditentukan untuk duel, dan Starry River Sekte mendapati diri mereka dikelilingi oleh banyak sekali ahli, yang berjumlah jutaan. Orang-orang ini tidak datang semata-mata untuk berduel, kepentingan utama mereka adalah menentukan apakah Long Chen akan tetap tersembunyi bahkan di depan provokasi semacam itu. Mungkinkah rumor tersebut benar? Apakah Long Chen meninggal karena cedera selama masa kesengsaraan dan meninggal? Pakar dari dunia lain menekan Sekte Sungai Berbintang untuk melihat reaksi Akademi Cakrawala Tinggi. Jika Akademi Cakrawala Tinggi terus gemetar ketakutan, itu akan menjadi konfirmasi bahwa Long Chen benar-benar telah mati. Bagaimanapun, semua orang tahu hubungan Long Chen dengan Sekte Sungai Berbintang. Jika seseorang menindas Sekte Sungai Berbintang, selama Long Chen masih hidup, dia tidak akan berdiam diri. Banyak ahli datang untuk melihat apakah Long Chen akan muncul atau tidak. Lagi pula, rumor yang beredar itu gila. Hanya kemunculan Long Chen yang bisa menghilangkan rumor tersebut dan mengembalikan kepercayaan umat manusia. Oleh karena itu, semua ahli manusia di sana merasa gugup. Saya ingin tahu apakah Dekan Long Chen akan muncul. Saya akan mati karena kecemasan jika terus begini, ungkap seorang kultivator wanita yang prihatin. Saudara magang senior Long Chen pasti akan datang. Dengan kekuatan surgawi yang tak tertandingi, dia pasti baik-baik saja, menghibur World King yang baru maju. Namun, meski dia meyakinkannya, dia juga tidak yakin. Jadi bagaimana jika dia memiliki kekuatan yang tak tertandingi? Tak seorang pun dalam sejarah yang selamat dari serangan tangan surga. Apa yang mungkin bisa dilakukan Long Chen? Suara menghina terdengar saat ini. Kamu seharusnya menjadi anggota ras manusia, tapi kamu menjadi anjing dari ras lain. Di mana hati nuranimu? Mengamuk murid perempuan itu. Suara menghina datang dari seorang pria berwajah putih yang mengenakan jubah dengan lambang elang di dadanya, sebuah indikasi jelas bahwa dia telah berjanji setia kepada binatang iblis. Sebenarnya, banyak orang di sekitar memiliki tanda khusus di bagian tubuh mereka yang mencolok untuk menunjukkan bahwa mereka telah melakukan perlawanan terhadap penjajah. Tanda-tanda ini adalah simbol pengkhianat, namun orang-orang ini menganggapnya bukan sebagai tanda rasa malu tetapi sebagai tanda kehormatan. Mereka membusungkan dada saat berjalan, seolah takut orang lain akan mengabaikan afiliasi mereka. Menyaksikan pertunjukan seperti itu, para penonton diliputi amarah dan hanya bisa mengatupkan gigi karena frustrasi. Gadis kecil yang bodoh, jaga lidahmu. Anda tidak tahu bagaimana mengikuti perkembangan zaman dan kematian telah datang untuk Anda. Benar-benar puncak kebodohan, ejek pria itu saat ditegur. Kami masih belum tahu kematian siapa yang akan datang. Begitu Dekan Long Chen muncul, kalian pengkhianat bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk berlutut dan memohon belas kasihan, teriak wanita itu dengan dingin. Mencari kematian. Merasa marah, pria itu tiba-tiba membuka mulutnya, dan panah darah melesat ke arah wanita itu. Tidak ada yang mengira dia akan tiba-tiba melancarkan gerakan membunuh. Pada saat wanita itu bereaksi, anak panah itu sudah berada tepat di depannya, sehingga dia tidak punya waktu untuk menghindar. Saat dia memejamkan mata dan menunggu kematian, panah darah menghantam kepalanya. Namun, anak panah itu meledak, sementara dia tetap baik-baik saja. Kaulah yang mendekati kematian, dasar anak yang menyedihkan. Saat itu, suara yang sangat arogan terdengar.